Halo, Dok, izin shiftnya ada 2, dok. kenapa? Shift residen ada 2, dokter. Enggak, kalau seluruh residen stasis digestif berapa? Sekitar 8 Izin, 9 Dok. mungkin ya. Ya. Berapa? Kalau trainee ada 6 ya? Ini 6, dokter. Ya, oke. Terus stasis digestif? Izin dokter, total untuk stasis ada 10 orang dokter. Shiftnya 2, BL-nya ada 3 dokter, kemudian beda dasar ada 5 dokter. Pada dasar 5, Beda lanjut satunya 3 dokter. 3, 8, sama 10 ya. Iya dokter, 10 dok. Tapi yang harusnya berarti yang hadir 16 ya. 16 ya. Iya dokter. Ya. Baik, sambil ya sekalian nunggu lain kita buka aja. Dr. Jovan silakan dibuka, langsung dimulai aja. Baik, Dok. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Hendro, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Kemudian rekan trainee sekalian dan rekan residen sekalian. Izin saya men-share terlebih dahulu untuk presentasi yang akan saya bawakan untuk hari ini. Kali ini yang akan kami bahas di sini adalah tentang manajemen dari duodenal leaks atau beberapa mungkin nanti menyangkut tentang leakage pada saluran cerna bagian atas. Ada yang belum memute itu, Ya, oke lanjut, Dr. Jovan. Untuk kasus leakage anastomosis pada saluran cerna bagian atas, khususnya pada organ gaster dan duodenum, beberapa kali kita temukan. Penanganan pada kasus ini cukup menarik untuk kita diskusikan. Tak lain dan tak bukan karena angka morbiditas dan mortalitasnya yang cukup tinggi, dokter. Nah, pada presentasi ini akan kami awali dengan beberapa kasus dari sekian banyak kasus yang pernah kami temui, yang mungkin nanti dapat menjadi bahan pembicaraan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kasus pada seorang laki-laki 54 tahun, ini dengan leakage setelah repair dari perforasi gaster dan duodenum. Jadi sempat dilakukan 4 kali operasi pada pasien ini. Yang pertama adalah operasi laparotomi kolisistektomi. Kemudian beberapa hari kemudian ternyata timbul gejala peritonitis. Kemudian diputuskan untuk dilakukan laparotomi eksplorasi dan ditemukan perforasi gaster dan duodenum. Saat itu dilakukan tindakan laparotomi eksplorasi, shunting gastroionostomi, bronanastomosis, dan pyloric occlusion. Kemudian setelah beberapa hari ternyata masih muncul banyak sekali produk drainnya. Kemudian dilakukan operasi yang ketiga, ternyata ditemukan leakage pada shunting gastroionostominya. Saat itu dilakukan refreshing luka, kemudian dilakukan reshunting gastroionostomi dan bronanastomosisnya. Kemudian operasi pertama sampai ketiga ini dilakukan di rumah sakit swasta. Dilanjutkan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito, dilakukan operasi yang keempat. Dengan temuan operasi saat itu adesi berat grade 4. Kemudian kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi, dokter, waktu itu. Kita ada kecurigaan di leakage di duodenumnya yang sebelumnya tadi, atau di shunting gastroionostomi. Karena beberapa pertimbangan, akhirnya hanya kami lakukan drainase dekompresi pada pasien ini, kemudian dilakukan ionostomi feeding. Pada pasien kedua, ini adalah seorang laki-laki 36 tahun dengan duodenal leak setelah reseksi tumor. Jadi tumornya ada di proximal ileum, tepatnya di sekitar ligamentum teres. Dilakukan 3 operasi saat itu. Dengan 1 operasi di rumah sakit swasta saat itu adalah reseksi tumor ileumnya, kemudian dilakukan shunting gastroionostomi bronanastomosis.
1 atau 2 hari setelah operasi ternyata timbul banyak sekali drain lebih dari 1000 cc per 24 jam. Kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito. Di Rumah Sakit Sarjito kemudian saat itu dilakukan laparotomi eksplorasi, dan lagi-lagi memang adesi yang ditemukan sangat berat pasca operasi selanjutnya yang pertama tadi. Saat itu ditemukan adanya suatu leakage di daerah punctum distal dari duodenum atau bekas dari reseksi anastomis tumornya. Kemudian dilakukan saat itu penutupan defek dari yang leakage tadi, kemudian dilakukan omental patch dan ditambah dengan duodeno-ionostomi Brown anastomosis. Beberapa hari didapatkan perbaikan kondisi, untuk drainnya juga minimal. Kemudian setelah lebih kurang 4-5 hari ditemukan produk drain yang banyak kembali, lebih kurang 800 sampai 1000 cc per 24 jam. Kemudian waktu itu diputuskan untuk dilakukan laparotomi eksplorasi kembali. Ditemukan adanya suatu leakage di yang pertama di gastroinostomi, kemudian Brown anastomosisnya, kemudian leakage di duodeno-ionostomi. Saat itu diputuskan untuk dilakukan pemotongan di bagian distal dari tumor sebelumnya, kemudian dilakukan resanting kembali dan ditambahkan dengan drainase dekompresi ke arah duodenum dan juga pemberian nasoyeyunal feeding dari NGT. Nah, masuk kepada materinya, jadi komplikasi pada duodenum seperti leakage pada anastomosis cukup menantang dalam penata laksanaannya. Duodenum memegang peranan sangat penting, terutama dalam regulasi aliran biliar, kemudian enzim pankreas, dan cairan asam lambung. Berikut adalah perkiraan kira-kira berapa beban yang ada di dalam saluran cerna bagian atas. Selain produk makanan atau minuman yang dimakan, ada sekresi dari endogen, dari kelenjar ludah, kemudian 1.500, kemudian dari gaster lebih kurang 2.500, bile lebih kurang 500 sampai 1.000 cc, kemudian pankreas 1.500 cc, dan intestin sendiri 1.000 cc. Jadi lebih kurang total input dalam sehari itu bisa sampai 9.000 cc. Kemudian dilakukan reabsorpsi ulang di yeyunum, ileum, dan kolon, sehingga nanti akan terjadi suatu keseimbangan. Nah, leakage pada duodenum sering terjadi pada 3 hal berikut ini, yaitu pada yang pertama adalah pada perforasi peptic ulcer, kemudian pada trauma, dan selanjutnya adalah ini yang ketiga adalah dehisensi pada jahitan pasca operasi. Kita lihat duodenal leak in number. Pada sebuah meta-analisis tahun 2013, paling banyak penyebab duodenal leak adalah pada komplikasi pasca operasi, pada operasi gaster dan duodenum, yaitu sebanyak lebih kurang 48%. Kemudian 13% disebabkan oleh perforasi peptic ulcer. Leakage biasa terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama karena inflamasi dan infeksi, kemudian iskemia, dan kehilangan jaringan yang cukup banyak. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan duodenal leak. Yang pertama adalah kurang adekuatnya penutupan pada stam duodenum, biasanya karena tension akibat kurangnya jaringan. Kemudian kurang kuatnya jahitan. Kemudian ada devaskularisasi, biasanya disebabkan karena diseksi lymph node yang terlalu berlebihan. Kemudian masih adanya sel kanker, jadi tidak R0. Kemudian inflamasi pada dinding duodenum, ada hematoma lokal, kemudian pemasangan drain yang keliru, ada distensi postoperatif, biasanya ada obstruksi di bagian distalnya, kemudian karena thermal injury juga bisa, biasanya karena electrocauter. Nah, kemudian ada beberapa
faktor resiko yang mungkin tidak dapat dihindari, yaitu adalah pada pasien yang tua, kemudian pasien laki-laki, dan ada beberapa komorbid seperti penyakit jantung, liver, dan juga malnutrisi. Nah, beberapa jurnal mengatakan seperti ini, jadi peribahasa mencegah lebih baik daripada mengobati itu penting juga pada pencegahan duodenal leak. Nah, karena ketika ada suatu komplikasi dan menyebabkan harus ada operasi selanjutnya, maka jaringan yang ditemukan saat operasi selanjutnya tidak akan pernah lebih baik daripada operasi sebelumnya. Nah, prinsip pada penanganan duodenal leak adalah yang pertama tentunya resusitasi pasien dan manajemen sepsisnya, kemudian drainase dari cairan di dalam duodenum, kemudian mengontrol fistula dengan memastikan aliran lambung, biliar, dan pankreasnya lancar. Kemudian adalah optimalisasi dari nutrisi dan perawatan luka. Prinsip tadi dapat dilakukan dengan kombinasi beberapa cara, baik secara medikal, secara endoskopik, radiologik, dan surgical intervention. Nah, ini adalah manajemen untuk duodenal leak, algoritma dalam penanganan leakage duodenum. Yang pertama adalah pastikan pasien tersebut apakah dalam kondisi yang unstable atau tidak stabil, atau dalam keadaan yang stabil. Manajemen akan berbeda antara pasien dengan kondisi stabil dan kondisi tidak stabil. Kondisi tidak stabil dapat diatasi dengan cara yang cukup agresif dalam pengobatan di sepsisnya dengan antibiotik, dan harus dilakukan emergency surgery. Nanti akan dilihat apakah defeknya kecil atau besar. Apabila kecil bisa dengan primary closure, apabila besar biasanya akan mengontrol leak tersebut dengan N atau lateral duodenostomy tube. Kemudian untuk pasien-pasien yang stabil, maka masih ada tempat untuk dilakukan non-operatif manajemen dengan beberapa syarat dan cara tentunya. Nah, ini nanti akan dilanjutkan dengan beberapa tindakan tambahan. Nah, untuk pasien yang unstable atau tidak stabil, kemudian pada pasien tersebut tampak tanda-tanda yang pertama peritonitis, kemudian perdarahan intraabdomen, kemudian dehidrasi luka yang besar, sepsis yang tidak terkontrol, penurunan kondisi klinis baik berupa shock ataupun multi-organ failure, maka harus segera dilakukan tata laksana sepsis dengan pemberian antibiotik, dan juga harus segera dilakukan damage control surgery. Nah, untuk pasien-pasien dengan defek yang kecil, ini saya menemukan beberapa referensi yang beda-beda menyebutkan. Yang saya ambil ini dari World Surgical Emergency Surgery. Jadi standarnya kurang dari 2 cm, ada yang bilang 1 cm, ada yang bilang 3 cm. Nah, jika ditemukan defek yang kecil, maka primary duodenal repair dapat dilakukan, namun perlu juga diperhatikan kondisi jaringannya, harus dalam kondisi sehat. Beberapa organ dapat dipakai seperti menggunakan omentum, serosa iunum, dan juga cairan fibrin. Yang perlu diingat adalah pada pasien tidak stabil biasanya tidak mentoleransi prosedur yang ekstensif dan memakan waktu yang lama. Maka pentingnya prinsip dari damage control surgery harus selalu diingat pada pasien-pasien seperti ini. Nah, kemudian pada defek yang luas biasanya akan menyebabkan jaringan lokal yang tidak sehat dan bisa terjadi penurunan kondisi fisiologis. Maka terapi definitif sering tidak bijak untuk dilakukan. Perlu penerapan prinsip damage control surgery. Tindakan yang paling aman untuk mengontrol leakage tersebut biasanya adalah dengan pemberian dari N atau lateral duodenostomy tube. Beberapa penelitian menunjukkan angka leak yang sangat rendah pada penggunaan N duodenostomy tube. Biasanya selang tersebut dapat dilepas setelah 3 minggu. Yang perlu diketahui adalah duodenous tube
ini dapat menyebabkan fistula kronik pada duodenum. Namun biasanya hal tersebut dapat diatasi saat kondisinya sudah membaik. Jadi akan ada operasi selanjutnya, operasi elektif untuk sambil menunggu kondisinya optimal terlebih dahulu. Nah, pada pasien dengan kondisi yang stabil, maka non-operatif manajemen dapat menjadi pilihannya. Syaratnya tidak ada tanda-tanda yang seperti saya yang sebutkan di awal tadi, tidak ada tanda peritonitis dan kawan-kawan. Pemberian inisial terapi dengan sedikit menunda waktu operasi ternyata membuat operasi selanjutnya dapat lebih mudah dengan menurunkan inflamasi, baik sistemik maupun lokal. Pemberian untuk non-operatif manajemen tadi harus mencakup beberapa hal berikut ini, yaitu resusitasi pasien, kemudian penata laksanaan sepsis dengan antibiotik, kemudian drainase dari cairannya, kemudian yang selanjutnya adalah mengontrol fistulanya, dan optimalisasi dari nutrisi dan perawatan lukanya. Yang pertama adalah controlling sepsis, yaitu dengan pemberian antibiotik broad spectrum jika belum ada kultur, dan apabila ada abses dilakukan drainase abses. Dengan target resusitasi untuk sepsis dan resusitasinya tadi adalah MAP-nya lebih dari 65 mm air aksa, kemudian urine output-nya lebih dari sama dengan setengah cc per kilogram per jam, kemudian ada laktatnya kembali normal. Yang kedua adalah kontrol fistula. Jadi fistulanya ini ada yang low volume duodenal leak, kemudian ada yang moderate dan high. Low volume leak jika kurang dari 200 cc per hari dapat di-manage dengan mengalirkan drain paraduodenal atau penempatan drain baru percutaneous atau secara radiologi, atau bisa juga dengan endoskopi dengan pemberian fibrin glue. Untuk leak dengan volume sedang dan tinggi dapat membahayakan kondisi pasien. Sehingga biasanya perlu dilakukan dengan manajemen yang lebih proaktif dengan menggunakan paraduodenal drain, T-tube, atau duodenostomy tube. Maksud dari pembelian dengan teknik tersebut adalah untuk mengurangi dan membuat fistula tersebut dari yang sebelumnya uncontrolled atau tidak terkontrol menjadi terkontrol. Biasanya juga ditambah dengan diversi biliar transhepatic percutaneous. Optimalisasi dari nutrisi menjadi salah satu faktor utama dalam manajemen duodenal leak. Jadi nutrisi terbaik adalah tetap nutrisi sesuai dengan kondisi normalnya, yaitu nutrisi yang diberikan melalui saluran cerna. Namun pada beberapa kondisi seperti duodenal leak yang dengan volume yang tinggi, maka pertimbangan total parenteral nutrisi dalam beberapa waktu awal ditambah dengan pengurangan feeding enteral beberapa hari sebelumnya mungkin dapat membantu mengurangi atau bahkan sampai menutup suatu duodenal leak. Nah, ini adalah dari algoritma tadi. Apabila berhasil dengan non-operatif manajemen tadi, kemudian dinilai kembali apakah ada persisten dari leak atau leak-nya itu sudah membaik atau sembuh. Kalau sembuh berarti tidak ada treatment selanjutnya. Apabila kita menemukan suatu kondisi di mana leak dari duodenum tersebut menjadi persisten atau tidak membaik, pada kondisi ini maka dibutuhkan suatu tata laksanaan selanjutnya, yaitu dengan operasi elektif. Tetap dinilai apakah ada defek yang kecil atau defek yang besar. Apabila defek yang ditemukan kecil, maka dapat dilakukan primary closure dengan bantuan momentum. Kemudian apabila defeknya cukup lebar, maka ada dua pilihan teknik, yaitu dengan teknik Talpatch ini atau dengan Roux-en-Y duodenectomy. Berikut adalah teknik Talpatch, yaitu dengan menggunakan dinding serosa dari yunum untuk menutup defek duodenum. Serosal patch bowel dijahitkan seromuskuler tanpa anastomosis. Jadi dengan jarak lebih kurang tiap jahitannya 3 mm. Tetap perlu diperhatikan serosal patch jangan sampai tension dan terganggu vaskularisasinya. Jadi menggunakan serosal patch untuk menutup lubang dari duodenal leaks.
Teknik kedua adalah dengan menggunakan anastomosis Roux-en-Y, dapat dilakukan dengan end to set atau set to set. Pasien yang dilakukan duodenostomi Roux-en-Y, drainase memiliki mortalitas yang lebih rendah dan angka leak duodenum yang lebih rendah pula apabila dibandingkan dengan yang dilakukan gastrektomi distal. Dan Nissen closure pada beberapa penelitian pasien dengan penetrating peptic ulcer. Berikut adalah contoh skematik duodenoionostomi pada pasien cedera di duodenum yang menyebabkan duodenum par 1, 3, dan 4-nya harus direseksi. Kemudian dilakukan duodenoionostomi Roux-en-Y dengan pemberian drain kateter pada segmen 2-nya untuk membantu drainase. Beberapa tindakan tambahan yang dapat dipilih untuk penanganan duodenal leak adalah paraduodenal drain, kemudian decompressive duodenostomy tube, ionostomy tube, biliary diversion, dan dengan endoskopi endoluminal vacuum terapi. Nah, drain ini penting untuk drainase. Jadi perlu diperhatikan adalah penempatan drain tersebut perlu dijauhkan dari kontak langsung dengan jahitan atau stapling lainnya. Kemudian pada beberapa kasus mungkin dibutuhkan multiple drain supaya memastikan drainasenya berjalan dengan lancar. Kemudian paraduodenal drain ini yang perlu diperhatikan adalah tidak mencegah leak, namun dapat membantu mendeteksi dan mengontrol duodenal leak, sehingga mencegah terjadinya sepsis dan peritonitis umum. Untuk decompressive duodenostomy tube, ini berfungsi untuk diversi sekresi biliar dan pankreas, sehingga menurunkan tekanan intraluminal dan menurunkan potensi leakage dari duodenum. Dapat ditempatkan di lateral ataupun secara retrograd. Biasanya menggunakan pacer tube ini. Jadi seperti DC dengan beberapa lubang di bagian sini sekitar ujungnya untuk mengalirkan atau drainase dari cairan biliar tersebut. Biasanya digunakan dengan ukuran yang paling besar. Nah, untuk ini adalah contoh yang dari tadi lateral duodenostomy tube. Kemudian ini yang antegrade atau bisa juga retrograde. Drainase dengan pacer tube ini nampak simpel, tetapi berfungsi penuh pada beberapa kasus. Jadi pada beberapa kasus dengan small leakage setelah shunting gastroionostomy, itu ternyata dapat membaik dengan menaruh pacer tube ini melalui lubang leak tersebut, sehingga dapat terjadi drainase luka, sehingga leak tersebut dapat menjadi leak yang terkontrol, sehingga mengurangi kontaminasi peritoneal yang menyebabkan peritonitis. Nah, kemudian setelah beberapa minggu setelahnya, setelah terbentuk trek ke arah kutisnya, bisa dilakukan penarikan dari tube tersebut. Namun penempatan drain yang lebih disukai adalah penempatan yang retrograd, karena mempunyai keuntungan biasanya tidak perlu mengisi kembali duodenum yang telah inflamasi. Dalam melepas retrograd duodenal tube ini juga lebih mudah. Hanya menunggu beberapa saat, biasanya sekitar 6 minggu, kemudian dapat dilepas secara langsung. Untuk ionostomy tube dapat menjadi pertimbangan baik untuk memberikan feeding. Jadi ada beberapa opsi dari ionostomy tube. Yang pertama adalah ionostomy tube tersebut, kemudian yang combine dengan gastric dekompresi, biasanya menggunakan MOS tube ini. Jadi ada satu untuk dekompresi dari lambungnya, yang satu dapat digunakan untuk feeding. Atau bisa juga dengan nasoional tube. Jadi dari seperti NGT dilewatkan sampai ke yeyunum. Pada leak dengan high volume, maka dapat dipertimbangkan untuk diversi biliar untuk membantu pemulihan. Pada beberapa kondisi seperti inflamasi yang berat, kemudian jeleknya kondisi jaringan duodenum, juga dapat dipertimbangkan untuk diversi biliar untuk mencegah leak duodenum. Pilihan yang dapat diambil adalah bisa secara percutaneous atau langsung melalui gallbladder. Ini teknologi terkini, jadi menyediakan vakum terapi melalui endoskopi untuk pengobatan duodenal leak. Mungkin beberapa saat yang lalu juga ada training yang menyampaikan tentang endoskopi
terapi untuk leakage pada di saluran cerna bagian atas. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan juga terapi dengan endoskopi, yaitu dengan pemberian fibrin glue, kemudian stenting dan clipping. Tata laksana postoperatif harus berfokus pada yang pertama adalah pengobatan sepsis dengan antibiotik, kemudian menyediakan support nutrisi yang baik, dan yang ketiga adalah manage dari drain atau tube yang dipasang. Untuk mortalitas dan morbiditasnya cukup tinggi pada pasien-pasien duodenal leak, sekitar 20-50% mortalitas, biasanya disebabkan oleh sepsis, kemudian multi organ failure, ataupun bleeding. Morbiditasnya lebih tinggi lagi sebanyak 75%. Biasanya ada sebuah abdominal abses sebanyak 38%, kemudian infeksi luka 28%, sepsis 26%, infeksi karena biasanya membutuhkan total parenteral nutrisi, biasanya dipasang CVC, itu juga bisa terjadi infeksi pada CVC-nya tersebut. Kemudian pneumonia 13%, acute renal failure 10%. Nah, resiko terjadinya recurrent leak pada duodenum sangat tinggi. Goal saat reoperasi harus berfokus pada bagaimana cara untuk source control sepsis. Jadi untuk mencegah terjadinya leak kembali, maka dapat digunakan beberapa teknik tambahan yang tadi sudah saya jelaskan. Sebagai contoh, apabila pada operasi sebelumnya, contohnya adalah pada perforasi duodenum, duodenal ulcer dengan menggunakan Graham patch, maka pada operasi selanjutnya dapat dipertimbangkan pemberian retrograde duodenum tube bahkan sampai pada diversi biliar untuk mengurangi terjadinya re-leakage istilahnya atau leakage kembali. Pada operasi berikutnya biasanya tidak bijaksana apabila mengulang tindakan repair sebelumnya, karena yang pertama secara teknik akan lebih sulit karena kondisi jaringan yang sudah tidak baik. Kemudian angka kegagalannya pun sangat tinggi karena memang kondisi jaringan biasanya untuk operasi yang selanjutnya itu tidak ideal untuk dilakukan sebuah tindakan yang ideal. Ini saya dapat dari beberapa referensi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon asupannya dari Dr. Hendra, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Jadi, saya mau tanya dulu, itu yang 2 kasus itu hidup atau meninggal? Yang pertama sempat pulang, dokter. Kemudian masuk lagi karena permasalahan nutrisi kembali, dokter. Dari keluarganya kurang bagus juga dalam akhirnya ya. Meninggal, dok. Masuk yang kedua, dokter. Nah, masuk yang kedua itu berapa lama setelah operasi? Lebih kurang 1 bulan, dok. Iya, jadi ya terus yang kedua? Yang kedua meninggal di ICU, dokter. Ya. Salah satu kasus itu adalah ya itu Prof. Marioto, istrinya Prof. Marioto itu yang terjadi seperti itu ya, dan yang ngerjakan saya itu memang jadi kasus perforasi duodenum itu kan anastomosis reseksis di situ itu kan memang itu hal yang advance ya, itu yang sangat advance, dan untuk itu kita di pendidikan itu butuh satu guideline ya. Nah, sekarang saya mau tanyakan saya bukan mengadili ya, kita diskusi aja. Jadi kita itu harus diskusikan nih. Guideline yang dipakai ketika menangani 2 kasus itu yang mana? Tadi kan banyak sekali teori tadi. Jadi ada teori yang selalu dengan ada kata-kata sebaiknya, umumnya, biasanya,
yang paling baik adalah dapat dipertimbangkan dan sebagainya. Nah ini yang ketika menghadapi dua kasus ini sudah ada guideline belum? Kalau kita mengikuti algoritma tersebut sudah bisa, dokter, sebetulnya, dok. Jadi untuk operasi yang selanjutnya sebaiknya dok, dilakukan drainase dekompresi saja, dokter, biasanya, dok. Nah, bukan, maksud saya lainnya itu, misalnya guideline itu mendiagnose terus kemudian melakukan prosedurnya, itu yang melakukan prosedurnya salah satu aja ya. Kemudian algoritmanya betul, terus dan evaluasi post-op-nya, caranya nyambung apa itu sudah ada guideline-nya belum? Maksud saya kalau nanti menghadapi kasus sama sudah ada gambaran belum? Maksudnya di Sarjito, dokter? Iya, Anda kan berikan di Sarjito, saya tanya. Belum ya? Kalau dilihat dari kasus ini belum, dokter. Ya, belum ya. Jadi karena makanya berbeda penanganan, dok, di yang ya, kasus makanya pertama. salah satu yang selalu saya sampaikan itu bahwa yang kemarin yang slide saya sampaikan itu ya. Jadi saya share screen ya. Ini sudah kelihatan ya? Sampai, dok? Sudah kelihatan? Sudah, dokter. Sudah, dok. Ya, nggak usah saya slide, saya ganti-ganti. Jadi maksud saya begini, Anda kasus itu, jadi yang saya bicarakan itu adalah yang ini, eager to discuss. Jadi kita tuh harus diskusi ya. Apakah itu karena gagal atau karena berhasil. Nah ini yang saya lihat kurang terjadi di sini. Makanya saya yakin kalau misalnya terjadi kasus seperti ini lagi, itu kayaknya ya akan terjadi yang sama mungkin. Dan mungkin kasus-kasus ini tidak semua trainee mengikuti nih. Ini jujur aja ini kasusnya trainee, bukan kasusnya residen ini. Nah kalau ada kasus seperti ini trainee nggak mengikuti kan rugi. Ya, itu. Nah jadi pesan saya pertama itu ketika kita menghadapi kasus itu dan juga sehari-hari ya. Jadi apa yang ada di referensi yang sekarang bisa beribu-ribu itu di satu pendidikan itu harus ada kesimpulan guideline apa yang dipakai gitu. Jadi kalau mau baca teori malah bingung. Jadi nah itu adalah tugasnya staf untuk mengarahkan kita mau kemana gitu. Nah, seperti kasus duodenum yeyunum itu sebenarnya kita sudah pernah, saya punya pengalaman jelek sekali dengan duodenum ini ya. Itu yang karena anastomotik leak itu hampir tidak ada yang selamat itu. Nah itu perlu didiskusikan. Nah apalagi saya yakin ini kalau residen dengerin ini, nanti kalau ngadepi di lapangan, paling yang bisa dipakai adalah algoritmnya, kapan mau dikirim. Itu. Nah, jadi sebetulnya kalau kasus-kasus ini semua kan berawal dari reseksi anastomosis duodenumnya atau ini? Enggak, dok. Ya toh? Iya, dok. Nah, itu sebenarnya itu yang mau harusnya kita bicarakan. Nah, sekarang kalau saya tanya ya pada kasus itu reseksi anastomosisnya pakai stapler atau pakai apa namanya hand sewing, stapler atau hand sewing? Dua-duanya dengan hand sewing, dok. Hand sewing. Teknik anastomosisnya apa? Continuous. Kalau yang pertama kami tidak bisa melihat, dok, jujur saja, dok, karena adesinya berat, dok, kami tidak bisa masuk, dokter. Untuk yang maksud kedua, maksud saya yang dikerjakan di Sarjito waktu ya, merepair itu, merekonstruksi. dengan seromuskuler continuous, dokter. Seromuskuler Ekstramukosal, continuous. Hah? Ekstramukosal, dok. Ya, ekstramukosal continuous. Continuous, ya. With atau without lock? Without locking, dok. Ya, benangnya Benangnya
Silk, Dok. Nomor 20, dokter. Untuk yang digaster, Dok. yang digaser 20. Jarumnya taper, dokter. Ron, Dok. Ron traumatik, dokter. ya, jadi saya mencoba berpikir dari yang dasar dulu aja. Ya, kalau yang dasar itu harusnya sudah sama. Nah, sekarang saya tanya residen ya, atau chief residen. Chief residen, siapa chief residen? Izin dokter. Ya, Dokter Lili. Iya, dok. Anda Iya, dok. semester berapa? Saat ini semester 7, dokter. Anda sudah berapa kali melakukan reseksi anastomosis? Reseksi anastomosis mungkin 4-5 kali, dok. 4-5 kali. Ada yang bocor nggak? Bocor 1 kali, dok. Ya, nggak apa-apa. Anu aja, kita apa saja. Dare to be Iya, fair. dok. Ingat ya, oke. Nah, Iya, 1 dok. kali. Anda teknik operasi, teknik jahitnya pakai apa? Kemarin ini, dok, continuous seromuskuler juga, dok. Ya, Iya, apa dokter. namanya? Ya, oke. Yang bedah lanjut salah satu siapa yang ada? Coba. Yang bedah lanjut yang ada di sini. Coba buka mic-nya. Saya tunggu yang bedah lanjut. Ini coba dibuka anunya semua apa videonya, kameranya semua. Ya. Yang lain ini yang sudah lanjut, saya khawatir jangan-jangan hanya masang anu aja. Ya. Coba pertanyaan saya, siapa yang sudah lanjut? Buka kameranya. Coba, siapa yang sudah lanjut? Coba, buka kameranya. Masa nggak ada? Ini kan di... ya? Iya, dok. Izin, dok. Siapa? Beda lanjut 1. Jenny, Siapa? izin dengan Jenny, dokter. Jenny, ya. Orang Anda semester berapa? Izin, dok, saya semester 3, dok. Semester 3. Oke. Anda semester 3 belum pernah reseksi anastomosis ya? Izin pernah asistensi, dokter. Bukan, ya, operator. Kalau baru asistensi 2 kali, dokter. Ya. Jadi yang satunya bedah lanjut satunya siapa tadi kan ada 2. Ya, izin dengan Ferry, dokter. Beda lanjut 1, dokter. Untuk reseksi anastomosis belum pernah juga, dokter, sebagai operator. Ya, oke. If-nya satunya Dokter Lili sama dokter siapa? Izin saya, dokter. Awan, siapa? dokter. Awan, dokter. Awan, ya, oke. Ya, dokter. Anda Ini untuk ya. reseksi anastomosis itu saya pernah di luar kota, dokter. Ini bulan pertama saya statistik, dokter. Sebelumnya sudah pernah di luar kota, dokter. 2 kali, dokter. Jadi total berapa kali? 2 kali, dokter, di luar kota, dokter. Di Sarjito? Ini baru di case bulan pertama, dokter. Sebentar. Baru? Belum pernah. Belum bulan ya? pertama, dokter. Okay. Belum pernah, dokter. Oke. Yang chief ini
pernah ikut reseksi anastomosis case lab binatang nggak? Izin dokter, untuk animal lab akan diadakan bulan ini dokter, di pertengahan ini dokter. Belum ya? Oke, Iya, dokter. Dokter Lili juga belum ya? Belum dokter, sama dengan Mas Awan dokter. Ya, Pertengahan bulan Anda semester nanti. 7 ya? Iya dokter. Jadi ada suatu kemunduran yang luar biasa di dalam reseksi anastomosis itu. Satu adalah kasusnya menurun, kedua kecenderungan justru untuk menggunakan stapler. Sangat sayang sekali itu. Padahal buat saya selalu mengatakan ya, Anda merasa sebagai dokter bedah umum ya, general surgeon, saya kan merasa percaya diri, merasa percaya percaya diri itu ketika saya sudah bisa melakukan reseksi anastomosis. Coba aja, dan itu ya. Kalau quote yang kedua itu saya dapat dari buku ya, bahwa reseksi anastomosis itu, reseksi anastomosis saja itu harusnya tidak mempengaruhi mortalitas morbiditas operasi. Artinya begini, jadi reseksi anastomosis yang dilakukan di usus normal, orangnya sistemik bagus, itu harusnya tidak bocor. Jadi kalau tadi ada gastroyeinostomi bocor, itu ada sesuatu yang keliru ini, atau yang agak dipaksakan. Ya. Mungkin karena menghindari stoma atau bagaimana dilakukan di gastroyeinostomi, tapi gastroyeinostomi bocor itu sesuatu yang sangat ya perlu dipertanyakan. Saya waktu di Jakarta, seorang chief yang paling menonjol waktu itu ya, itu diskors 3 bulan karena gastroyeinostominya bocor. Terus yang suruh betulkan saya. Nah, kalau saya betulkan bocor mati semua. Jadi itu ya, anastomosis itu harusnya seperti itu. Makanya saya jujur aja kecewa dengan anastomo ini ya. Kemarin laporan terakhir itu nutup stoma dengan stapler bocor. Itu ini Dr. Yovan yang sudah senior itu masih ingat itu sebulan yang lalu kasusnya Dr. Agus. Bulan atau 2 bulan yang lalu. Gitu. Ya, itu nggak ada tempat itu reseksi anastomosis ilium nutup stoma bocor, dan itu tidak hanya sekali itu di situ. Ya, jadi nanti saya akan kirim Google Form. Saya mau melihat reseksi anastomosis di Sarjito itu berapa kali, residen berapa kali, bocor berapa kali, yang dengan stapler berapa kali itu. Nanti mohon dijawab, tidak usah pakai nama, tidak problem saya. Dan Anda tidak usah khawatir itu akan berpengaruh di pendidikan Anda. Saya sebenarnya sudah minta itu sejak dulu waktu saya masih aktif, tapi salah sendiri, saya lupa ya. Nah, untuk itu saya akan sampaikan sesuatu kembali ya, refreshing gitu mengenai apa itu reseksi anastomosis. Jadi ketika kita setelah suatu pertemuan itu harus ada take home message. Jadi demikian juga seperti jurnal reading atau namanya literasi atau namanya diskusi itu harus ada take home message. Jangan, kalau maaf aja, kemarin saya mengikuti jurnal review atau review yang namanya macam-macam ya, sangat sophisticated itu. Saya nggak yakin itu ada kesimpulan yang bisa dibawa pulang karena waktunya pendek sekali, masalahnya juga berat. Nah, untuk seperti itu Anda harusnya diskusi dengan seniornya kalau ada waktu. Nah, saya mau share scene mengenai anastomosis ya, saya ulang ya. Ya. Ini saya sampaikan di Palembang
Sayang saya bukan seorang peneliti yang baik ya, sehingga saya itu nggak pernah ini tidak masuk ke publikasi, paling di abstrak-abstrak pertemuan itu ada ya. Nah ini begini. Ya. Jadi yang namanya anastomosis itu tekniknya Anda baca itu ada 300 tuh ya. Jadi ada stapler, ada apa. Jadi tapi dari situ nanti kita harus suatu institusi itu harus mengambil suatu keputusan ya, mau pakai yang mana. Nah, perkara nanti di luar mau pakai yang lain silahkan. Tapi dari satu institusi itu harus ketegasan. Apa indikasi stapler, apa indikasi anastomosis. Kemarin ada yang saya tanya tidak bisa jawab. Jadi tidak hanya mengikuti seniornya, karena kalau seniornya itu indikasinya beda. Di misalnya saja, ya nggak ada salahnya. Dulu seorang senior saya tanya, senior adik kelas saya, kamu kayak gitu aja pakai stapler. Jawabannya dia, lah ini pasien vape saya males pakai pakai ensuing. Itu kasusnya reseksi anterior ya. Bukan reseksi anterior tapi yang bukan low. Ya, kalau seperti itu ya oke aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ilium dan ilium di stapler itu kayaknya dicari indikasinya nggak ada itu. Ya. Bahkan yang reseksi anastomosis resesi tumor ilium laparoskopi. Nah itu saya lihat di Vietnam itu tarik keluar sana di anastomosis di luar. Saya tanya kok di anastomosis di luar kenapa? Biar pasiennya nggak terlalu berat biayanya pakai stapler. Nah ini kebalik, malah open malah harusnya tidak di stapler. Nah ini sangat sayang. Dan mengenai pemilihan teknik itu juga bukan hal yang mudah. Saya selama pendidikan bersama yang senior Prof. Marioto, Prof. Teguh itu, kami diajarinya adalah dengan Konel dulu namanya. Konel itu adalah ektropion matras, continuous. Ketika saya ke Jakarta, yang memakai Konel itu tinggal Prof. Samsu. Yang lain sudah continuous semua, tapi continuous-nya juga lain-lain. Ada yang simple, ada simple interrupted, ada yang continuous. Nah, sehingga waktu saya masih sempat pakai Konel di di RSCM. Kemudian saya mengikuti salah satu teknik yang dipakai senior di RSCM itu continuous, tapi nggak single layer ya. Sebentar ya, saya matikan dulu. Ya. Jadi saya sempat memakai itu, kemudian saya berpindah ke single continuous without lock, tapi all layer. Nah, kemudian itu tahun 90-an ya. Kemudian ketika saya kembali ke Jogja, saya kenal dengan serum muskuler dulu namanya ya. Kemudian kita adopt di sini dengan Animal Lab itu, dan ternyata setelah itu baru BSS memakai teknik itu ya. Tapi BSS memakai teknik itu yang lain-lain ya cuma di BSS saja, di center lain itu. Nggak tahu sampai sekarang ya. Nah itu sulitnya. Jadi kita harus punya pegangan ya, memakai apa itu. Dan memang di situ dikatakan ya, kalau Anda sudah dokter bedah itu kalau sudah familiar dengan satu teknik tertentu, nggak usah berubah, nggak apa-apa gitu.
Nah, saya waktu itu memang karena belum merasa fit betul dengan teknik yang lain-lain, ketika ada serum muskuler waktu itu namanya ya, itu dari Surabaya itu, yang dulu mendemonstrasikan pertama serum muskuler itu Dokter Metria itu ya, dari Solo itu. Dia junior saya. Tapi waktu operasi bersama saya, giliran nyambung, saya bilang sama dia, giliran nyambung usus. Nah, itu rekonstruksi biliar ya, hepatikoyeinostomi. Waktu nyambung ruangannya saya bilang, ayo, Pak Menteri, saya tak lihat Anda mau ekstramukosal. Nah, akhirnya saya bawa ke Jogja itu ya. Nah, tentu ya. Jadi sebetulnya syarat anastomosis yang baik itu ya, tidak tegang ya. Kemudian materialnya, benangnya baik, tekniknya baik. Nah, tapi sebetulnya itu syarat yang paling utamanya itu adalah vaskularisasi ya, vaskularisasi baik. Ya. Jadi yang nomor 1 itu ya. Nah, ini materialnya ya. Jadi tadi saya tanya materialnya apa. Oke, kalau perbedaannya mau silk, mau Vicryl, silahkan aja. Vicryl ada lagi Vicryl monofilamen atau yang Vicryl yang monofilamen atau yang multifilamen, itu silahkan mau pakai yang mana. Ya. Nah, ini absorbable itu kan juga Vicryl itu kan juga absorbable. Ada juga nanti rapid Vicryl. Nah, itu silahkan aja kalau mau milih sendiri-sendiri. Ya kalau saya tahu, kalau kenapa sekarang saya tidak pakai monofilamen, karena itu lebih licin. Ada lagi yang pakai benang yang dikasih antibiotik. Saya pernah pakai itu, ngapain pakai ini? Jadi benang itu dikasih antibiotik. Itu jadi lebih kaku dan agak tajam, itu saya nggak mau pakai itu. Nah, tapi jangan ngitung kos. Jadi saya di pameran itu dibilang, dok ini lebih murah dari Vicryl. Lebih murah berapa? Katakanlah misalnya lebih murah 50.000 itu. Lah saya bilang operasinya habis 20 juta, saya suruh ngirit 50.000. Nggak usah nawarin saya kalau gitu. Nah itu Anda harus pertimbangan itu ya. Nggak usah ngirit kalau itu. Sekarang pun saya selalu bilang ke rumah sakit, walaupun pakai BPJS, tapi kalau nyambung usus saya minta Vicryl. Karena saya biasa dengan itu. Ya, itu ya. Nah ini sekarang ini recommended tekniknya ini yang kita rekomendasikan di Sarjito ya. Jadi itu single row, 1 lapis, ekstramukosal, makanya all but mucosal layer itu. Jadi Anda kalau istilah serum muskuler, itu kan Anda nembusnya ke serosa sampai ke muskuler. Anda nggak lihat dengan mata itu. Anda nggak bisa lihat dengan mata itu. Mana serosanya itu. Sorry. Ya, jadi itu ya. Jadi sehingga itu namanya sekarang diganti ekstramukosal. Artinya apa? Intinya ketika Anda menjahit itu jangan sampai tembus mukosanya. Itu aja sudah. Kenapa tekniknya seperti ini? Ya karena submukosa muscularis itu yang paling kuat. Nah, kemudian benangnya ini ya mono atau multifilamen boleh, yang poliglaktin ya. Tuh. Nah, ini kita pakai untuk semua. Anda ke Digaser mungkin bisa lihat
apa namanya muskularisnya, tapi kalau di ilium enggak, apalagi anak kecil. Saya nggak bicara anak kecil, kalau anak kecil mau pakai simple interrupted juga enggak apa-apa. Ya, ini saya cerita Animal Lab ya. Ini dulu ada Dr. Agus, Prof. Marioto, turun tangan di sini. Ini adalah residen-residen yang saat ini Dr. Mariono, tidak salah, yang di Balikpapan KBD. Kita tunggu itu situ. Nah, ini Dr. Neng itu ya. Jadi ini Prof. Budi. Jadi kenapa saya memakai apa namanya binatang hidup? Supaya ada rasa tanggung jawab dan sedikit tekanan ke residen. Karena saat itu residen bayar sendiri, ya, dan itu cukup tidak murah, sehingga kalau dia bocor dia harus ngulang. Nah, memang sayangnya kita pakai anjing, karena kalau pakai babi yang paling mirip atau yang lebih mirip lagi pakai monyet terlalu mahal. Ya. Ini ya. Rhabdo resection anastomosis prosedur. Nah, ini adalah yang dilakukan residen. Saya punya data ini tahun 2000. Ya. Itu kalau di total, itu 19 residen itu mengerjakan 278. Jadi satu orang ini ada residen yang tahap 3, ada yang tahap 4, yang ya chief yang sudah hampir lulus, itu rata-rata sekian. Saya datanya enggak saya sampaikan di sini. Itu yang paling tinggi itu seorang residen itu bisa mengerjakan sampai 40 resection anastomosis sampai lulus. Nah, tapi yang akhir-akhir itu ada juga yang itu yang minimal itu 11. Saya sendiri 5 tahun jadi residen hanya 11. Karena kasusnya belum banyak. Ini residennya banyak, tapi kasusnya banyak, ada luar kota, sekian. Makanya saya tadi agak prihatin karena seorang chief semester 7 itu baru ngerjakan 4, yang satu baru ngerjakan 2. Ya. Dan itu pun kayaknya kan karena tanpa animal lab ya itu ya. Nah ini yang Anda bisa baca di situ, bahwa yang merah-merah itu yang bocor. Cukup sedikit ya. Nanti data itu akan saya bandingkan dengan ya, sorry. Nanti data itu akan saya bandingkan, bukan untuk apa-apa, tapi untuk kebaikan bersama ya. Dan ini semua tidak ada stapler ini. Nah ini saya mengajari, Anda bayangkan, saya mengajari residen Manado. Sekarang residennya sudah ada yang jadi direktur, sudah jadi doktor, ada yang profesor. Nah ini saya mengajari mereka atas permintaan salah seorang senior di sana, Dr. Sumantri, kalau tidak salah yang duduk ini ya, untuk mengajari seromuskuler. Karena sampai saat itu belum ada BSS untuk nyambung ekstramukosal. Dan saya sampai dimarahi Prof. Aryo, itu saya dipanggil karena saya mengajari tanpa izin IKB. Ya. Tapi yang residen Manado, terima kasih semua sama saya saat itu. Ya, saya ke sana sama Dr. Agus karena kebetulan ada acara lain, ada acara dari Depkes, kemudian kita diminta, saya janjian ke sana, saya mengajari ini. Nah, ini contohnya ya. Ini keunggulannya ya, kenapa pakai ekstramukosal. Benangnya lebih sedikit, lebih cepat, ya. Dan untuk perbedaan diameter itu kita masih bisa lebih toleran ya.
Nah, ini nanti Anda baca itu apa namanya valve mechanism. Ya, jadi valve mechanism itu karena kalau ekstramukosal itu kalau Anda lihat pada akhir jahitan yang dalam itu ya, jahit yang belakang dulu, itu jahitan itu akan ketutup mukosa. Jadi tidak ada benang interaluminer, ketutup sama mukosanya. Saya setelah punya fotonya belum sempat nyari. Nah ini kalau hepatikoionostomi, yeyinumnya yang ekstramukosal. Ini bilrut, ini ekstramukosal semua sudah ini. Ya. Ini bilrutnya ini ya. Nah ini yeyinostominya pada kaki NY gitu ya. Ini semua saya pakai ekstramukosal. Nah ini baru saya ambil tadi. Ini penampakan jahitan anastomosis ekstramukosal setelah 2 tahun. Saya lupa kasusnya apa, saya buka lagi. Nah kalau kolorektal anastomosis itu ini ya problemnya ini. Kita nyambungnya susah itu less of space itu ya, karena kita nyambungnya susah kalau reseksi anterior ya. Nah orang mengatakan blood supply di rektum itu memang agak tidak sebanyak di yeyinum ilium. Kadang-kadang ada perubahan diameter dan ada fecal contamination, tapi ini sekarang harusnya sudah tidak jadi masalah seperti ini ya. Nah ini kalau ini kasus pribadi saya ya, jadi bahwa selama setahun ini operasi saya sekian, itu saya reseksi anastomosis saya sekian. Itu dalam setahun, ya mungkin 2 tahun ini saya tidak tahu ini banyak. Nah kemudian kalau ditambah kasus saya di Sarsito itu sekian itu. Jadi reseksi anastomosis cukup banyak. Dulu koleksektomnya masih sedikit, sekarang sudah lebih banyak. Ya. Dan ini dari yang kasus saya ini, yang saya sambung ini ya. Ya. Jadi ada macam-macam, ada entuset, satuset, ini ada keterangannya seperti ini. Ini kalau dengan rumah sakit Bethesda. Nah ini kasus ekstrim ya. Anda baca itu pasien itu ketika saya operasi adalah saya operasi ke-7. 1 sampai 6-nya di luar. Jadi dia trauma abdomen, hari kedua baru tahu ada leaks di kolostomi, 2 minggu kemudian di anastomosis, bocor, operasi keempat di repair jadi enterocutaneous fistula, hari kelima di operasi kelima itu enterocutaneous fistulnya itu tetap tidak menutup. 2 tahun kemudian dia di repair enterocutaneous fistulnya gagal lagi, datang ke saya dengan kondisi seperti ini. Ini satu enterocutaneous fistul, ini dua-duanya enterocutaneous fistul, dan datang ke saya baru 5 tahun kemudian. Nah waktu itu ini yang saya lakukan. Jadi ada 4 sambungannya, ada yeyinostomi, iliostomi, ilioasendostomi, kolokolostomi ya. Nah ini orangnya sembuh. Ini adalah ini adalah saudara salah seorang karyawan UGD waktu itu. Jadi dia dibawa ke Jogja untuk operasi dan ternyata dia ya bersyukur bisa sembuh. Ini yang kedua. Ini orang yang terlalu banyak dipotong karena volvulus. Nah itu tadi yang dikatakan Dr. Yovan tadi. Orang ini bermasalah dengan puntung duodenumnya. Tapi untung tidak bocor. Dia jahitnya itu ya jadi dia appendektomi dulu, kemudian habis appendektomi itu
Ya, jadi dia setelah appendektomi itu kelihatannya ada arteri yang kena sehingga yeyenomnya hampir kena yeyenomnya semua. Nah, untungnya itu dia potong ini masih apa namanya? Dia potong tutup stam duodenumnya itu tidak bocor untungnya. Tapi dia gejalanya muntah terus ya. Dia disambung seperti ini sama operator pertama. Dan itu jadi problem nutrisi. Anda lihat ini normal sekian sampai discharge dari hospital itu 28. Pada waktu sangat kritis saya operasi itu 26 ya. Nah ini seorang mahasiswa ini ya. Waktu saya operasi kedua saya hanya melakukan ini. Jadi ini sebenarnya yang dikatakan Dr. Sofwan tadi itu dekompresi itu. Nah saya daripadanya dekompresi ya saya masukkan aja ke situ. Dan ternyata berhasil gitu ya. Nah untuk dekompresi ini apakah ada yang pernah dengar Bishop Santuli? Dr. Evan pernah enggak dengar? Pernah, Dok. Ya, gimana itu? Biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang lebih, Dok, stoma untuk yang ke arah apa? Usus halus yang bagian proksimal, Dokter. Jadi yang salah satu nanti di yang N apa yang salah satu itu yang N itu disambungkan ke bagian proksimal yang dibikin stoma gitu, Dokter. Ya, jadi itu sebenarnya dari bedana untuk atresia ani ya. Atresia ilium. Jadi intinya itu bahwa ada dekompresi pengaman. Ada pengaman. Jadi dan itu ketika untuk orang dewasa itu untuk mengatasi perbedaan diameter. Jadi ada Bishop Cobb sama Santuli. Ini ya. Jadi kalau ini yang proksimal, yang kecil, yang distal yang besar seperti ini, atau dibalik kalau yang proksimal yang besar, yang distal yang kecil seperti ini. Intinya ini dibuat dekompresi supaya ini tidak distensi, sambungan itu tidak distensi dan kemudian bocor. Nah, kalau ini kalau ini kan juga gitu untuk mengatasi diameter diskrepensi dari perbedaan diameternya. Saya pernah melakukan ini. Di sini pernah dilakukan enggak? Ini trainee atau residen? Saya belum pernah lihat langsung, Dokter. Ya. Untuk pasien dewasa. Jadi kalau misalnya yang dikatakan Dr. Sofwan tadi bisa juga dia langsung dikasih cup, tapi ini tidak dikasih iliostomi, tapi langsung cup ditutup di dalam. Yang cup tadi ya. Nah kalau saya yang pernah saya lakukan adalah seperti ini. Ketika nanti orangnya sudah hidup selamat, ya ini tinggal ditutup aja, ini dimasukkan. Jadi iliostoma itu, yeunostoma itu ditutup, dijahit, ditutup, masukkan di bawah dinding perut, selesai. Nah ini saya menyampaikan ke Anda dulu prinsip-prinsipnya anastomosis itu ya. Kalau tekniknya mau dari luar semua atau dari dalam keluar ya itu bisa diatur itu. Ya dan ini saya sekarang saya sekaligus saya sampaikan ini Dr. Yudhati ini saya mungkin sudah kolonel atau jenderal atau ini KBD kita dari Jogja juga ya. Dia saya minta evaluasi ini. Ya ini ya. Ini untuk aja untuk biar Anda tahu bahwa ini yang ngerjakan seorang trainee. Ini dia baca teori banyak gitu ya. Nah, yang penting presentasi ini
itu adalah ada angkanya. Ya. Ya, kalau dilihat secara apakah ini sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan, saya rasa enggak. Tapi untuk apa namanya dari aspek kemanfaatan jelas ada ya. Jadi ini teori-teorinya ya. Ini serum muskuler itu seperti ini ya. Serum submukosal namanya atau ekstramukosal itu maksudnya seperti ini. Bentar, ini ada angkanya Pak tadi saya sudah lihat. Nah ini penelitian beliau ya. Ini operasinya sekian ya. Dengan kasus bocoran dengan anastomosis, kasus tanpa kebocoran anastomosis, kasusnya sekian. Ya. Ini ya yang dilakukan konsulen satu. Nah, ini mungkin saya nggak tahu nih siapa ya. Mungkin saya memang bisa yang dilakukan kasus konsulen sekian, yang dilakukan residen chief sekian. Dilakukan residen tingkat 3 itu kalau sekarang semester 6. Itu sekian. Nah, makanya saya tadi chiefnya baru ngerjakan 3 sama 2, saya prihatin juga ini. Ya. Ya. Ini cukup bagus deh. Ini. Nah, ini apakah kadar albumin memengaruhi yang kurang dari 3 sekian, yang lebih dari 3 sekian. Nah, ini yang operator residen sekian faktornya sekian. Ya, tipe anastomosis pengaruhnya sekian. Ini nanti yang sudah hebat-hebat penelitiannya kan bisa lebih baik membaca data ini. Ya. Ini kesimpulannya nih ya. Ya. Nih. Jadi 1% yang meninggal karena kebocorannya. Yang lain itu ada yang meninggal tapi bukan karena bocor. Yang paling berpengaruh adalah kadar albumin dan derajat kontaminasi bakteri. Jadi dia dioperasi dalam badan peritonitis enggak gitu. Jadi faktor apakah dia mengerjakan konsulen atau residen ternyata enggak berpengaruh. Itu yang saya saya mimpikan itu ya. Bahkan residen tahap 4 itu tahap terakhir dulu ya. Sama yang tahap 3 itu sama. Ya. Oke, ada ada pertanyaan, komentar, silakan residen komentar. Kita punya waktu mungkin setengah jam lagi, masih banyak. Silakan. Izin dokter, Arif dok, ini dok. Ya.
misalnya untuk teknik Cornell tadi dokter, teknik anastomosis yang Cornell dokter, itu apakah ada kondisi khusus yang bisa dijadikan pilihan, misalnya Pak, waktu kondisi pas setelah usus yang udem atau kondisi misalnya post laparotomi, misalnya laparotomi untuk tutup stoma gitu dokter. Mohon izin dokter. Tidak. Jadi dulu itu Cornell dipilih karena itu Cornell itu adalah yang terbaik di masanya. Dianggap standar di masanya itu. Ya, jadi kami yang di Jogja itu menganggap standarnya ini adalah Cornell. Jadi dulu semua senior saya Cornell. Staff-staff itu Cornell semua. Nah, kemudian belakangan ada yang mulai apa namanya, continuous, single layer, ada yang mulai interrupted, bisa. Jadi intinya tidak ada khusus, dan Cornell itu sudah masa lalu, sudah tergantikan dengan ekstramukosal. Datanya menunjukkan gitu ya. Jadi kalau Anda sekarang cari dokter bedah yang masih mengerjakan Cornell, kayaknya sudah nggak ada. Ya, dokter. Izin matur sekalian dokter, mohon izin, ini ada operasi di GPS ya dokter, mohon izin untuk lift dulu. Ya, monggo. Ya, terima kasih dokter. Ya. Ada yang lain? Izin dokter Yusuf dok. Ya. Halo dokter. Ya. Ini dok, saya izin. Ya. Sinyal Anda kurang bagus. Halo dok. Ya. Mohon izin lift ikut dokter Arif dokter. Oh, ada operasi. Anda operasi apa? Adenokarsinoma kolon descendent dok. Oh, asisten. Ya. Ya. Tidak ada residen yang asisten. Ada Jendi di sana dokter. Nah, ya jadi ya monggo silakan. Jadi nanti lain kali mungkin saya akan minta waktu lebih pagi ya, jam 7 itu. Supaya saya lupa kalau Sabtu itu sekarang juga rumah sakit itu kejar tayang ya. Sabtu masih operasi ya. Atau mungkin lain kali nanti Sabtu sore. Oke, yang lain kalau mau live silakan. Terima kasih dok. Ya. Residen trainee-nya dokter Wawan, Wawan trainee ya? Betul dok. Ya. Ada sebelum ini di mana? Di RSUD Muntilan dokter. Oh, yang saya pernah tanya mengenai resesi anastomosis ya. Trainee yang lain itu siapa? Dokter siapa? Yang junior yang saya ada di sini. Anas Dokter dok. Wawan. Dokter Anas dok. Dokter Anas. Ya. Dokter Anas sebelum trainee di mana? Saya di Rumah Sakit UNS dok, di Solo dok. Oh, di Solo. Di sana jadi SPB berapa tahun? Saya sudah 6 tahun dok. 6 tahun. Kira-kira berapa kali reseksi anastomosis di sana? Hampir 20-25 kali dok. 5 tahun? Iya dok, karena memang kasusnya yang datang ke kami belum sebanyak itu dok. Ya, makanya saya itu agak ya, karena kasus waktu yang disampaikan Dr. Yudadi itu kan kasus lama sekali. Itu mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu itu belum ada BPJS, kasusnya lebih sedikit daripada sekarang. Jadi saya itu ada nanti saya minta ya mungkin dokter nanti
Dokter Anas semester berapa? Semester 2, Dok. Ya. Saya minta Anda bikin apa namanya? Yang semester 1 siapa? Saya, Dr. Jovan, dan Dr. Yusuf, Dok. Oh, Dr. Jovan. Dr. Jovan aja saya minta untuk bikin apa namanya penelitian seperti punya dokter itu tadi. Tak kirim nanti anunya itu yang punya dokter itu tadi nanti tak kirim. Gitu. Ya. Saya mau melihat. Nah, nanti apa namanya datanya Anda bisa pakai Google Form. Nanti datanya saya berikan. Yang mau ditanya apa saja gitu. Iya, Dok. Ya, sekarang mudah sekali. Dulu kami sulit sekali mau nyari itu. Dan sekali lagi jangan dipandang sebagai apa ya, nggak mencari kesalahan, enggak. Kita mencari kebaikan aja. Ya, Dr. Jovan sudah reseksi anastomosis dengan stapler berapa kali? Kalau dengan stapler baru pas training ini, Dokter. Ya. Mungkin hanya antara 5 sampai 10 mungkin ya, Dok. 5-10 kali dengan stapler. Iya, Dok. Lah, saya tuh makanya kalau saya tanya Dr. Jovan, indikasinya pakai stapler apa di sini? Indikasinya sebetulnya tidak ada indikasi yang pasti ya, Dok. Cuma untuk dengan stapler itu waktu. Maaf, ada indikasi pasti itu ada. Ini, Dok, untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau, Dokter. Nah, jadi indikasi stapler itu nomor 1 adalah ketika ensuing anastomosis tidak mungkin dilakukan. Satu itu. Ya. Misalnya saja dan tidak mungkinnya itu bisa absolut 100%, bisa 90%, bisa 70%. Karena yang sulit itu sulitnya itu nanti berapa tergantung operatornya. Nah, yang selama ini yang Anda kerjakan itu, yang jelas kalau nutup stoma dengan stapler itu menurut saya itu tidak ada nilai pendidikannya. Kalau nutup usus halus dengan stapler, apalagi dengan stapler yang side to side itu dengan linear stapler itu. Ya, saya nanti minta data itu ya. Saya nggak pernah ada. Jadi kalau indikasinya, jadi indikasi itu apa coba? Pakai linear stapler, side to side, nutup stoma, itu indikasinya apa coba? Maaf, nggak ada. Indikasinya ngabisin stapler sponsor mungkin, tapi nggak ada. Itu kalau dari akademik nggak ada itu. Saya kadang-kadang kalau sekarang ini stapler ini kalau pasien BPJS atau pasien umum ya, dan pakai stapler, saya janjian dulu, dan saya selalu staplernya itu saya bawakan, jadi nanti kalau tidak jadi, nggak bayar, dia saya kembalikan. Ada yang sudah bayar, indikasi stapler agak sulit, tapi coba saya akan kayaknya kok masih bisa itu. Dan saya bisa lakukan ensuing bisa gitu ya. Nah, ini kan enak kalau gitu. Nah, mungkin kalau sekarang saya sudah lebih usia sudah lanjut ya, memang saya mungkin harus lebih banyak menggunakan stapler karena lebih sulit, terutama reseksi anterior ya. Ya. Ada komentar? Ini mungkin sudah batasi 1,5 jam ya nanti biar supaya yang lain ya.
Jadi ada satu cerita ini ya. Jadi kemarin saya bilang, sekarang itu kan sudah lebih ilmiah ya. Jadi ada kemarin dokter dokter Yuda sampaikan, oh itu kolisitis aku tuh rekomendasi apa kalau kolisitis itu orang Jepang bilang itu apa? Dokter Jovan? Tokyo Guideline itu, Dok. Tokyo Guideline. Nah, itu kan ada rekomendasi A, B, ada rekomendasi 1A, 1B, dan sebagainya. Saya cenderung lebih praktis. Kami zaman dulu hanya diajari excellent surgery sama safe surgery. Kalau Anda safe surgery ini, kalau mau excellent surgery ini. Yang gampang itu ya, kalau mau excellent misalnya di kolostomi, safe surgery di kolostomi dulu atau di iliostomi. Kalau mau safe mau excellent sambung langsung. Nah, kapan Anda excellent, kapan mau safe surgery, silakan Anda nilai diri kita dulu. Itu pelajaran dari Prof. Samsu ya, dan itu selalu ditekanan Prof. Aryo. Anda belajar safe surgery dulu, baru excellent. Kalau sesudah itu baru excellent. Saya pernah melakukan dan kadang-kadang karena terlalu percaya diri terjadi masalah. Jadi nyambung kolon kiri dalam keadaan emergency itu kan tidak dianjurkan. Kolon kiri ya. Memang bisa juga itu dilakukan dengan irigasi. Jadi kalau ilius itu ada tumor kolon kiri, ilius, kolonnya besar itu kalau yang safe surgery dibikin Hartmann. Kalau yang mau excellent sambung langsung. Nah, saya pernah nyoba dua-duanya. Merasa diri karena saya pernah melakukan dengan irigasi itu berhasil. Irigasinya balik ya, jadi apa namanya? Irigasinya itu masukkan kateter lewat puntung apendik. Kateternya kembangkan dari kateter itu semprotkan NaCl sampai distal sana, sampai di kolon descendent atau sigmoid itu, sampai bersih. Udah tunggu diameternya baik, sambung. Saya berhasil 2 kali, yang ketiga kali bocor. Ya karena itu yang pertama kedua itu mungkin luck aja, dan itu usus itu kalau terlalu banyak diirigasi udin. Nah, jadi kapan Anda mau excellent, mau ini ya anulah apa namanya menilai diri sendiri. Saya sekarang makin ke arah umur ya, saya lebih banyak ke safe surgery sekarang. Susah sekarang. Jadi salah satu kasus excellent surgery yang agak nekat itu adalah ketika saya mengoperasi dekan kita, itu perforasi rektum karena perforasi di vertikal. Anda bayangkan, perforasi di vertikal di rektum. Di rektum di bawah pelvic floor. Karena dia tidak peritonitis umum dia. Dia tidak general peritonitis. Tapi ada nyeri, leukosia meningkat, tapi tidak sampai apa namanya general peritonitis yang umum. Itu pasiennya profesor, kakak kelas saya, waktu itu dekan. Saya lakukan low anterior section, saya sambung handshwing. Asisten saya Dr. Agus. Iya Gus, disambung apa di kolostomi? Akarmu operatornya kono. Itu jawabannya Dr. Agus. Betul itu. Hanya saya sambung dan berhasil. Berhasil ya, saya merasa ya biasa. Dan itu yang kedua sebetulnya. Yang pertama itu saya lakukan pada pasien umur 80 tahun. Ya karena masih terlalu pede itu. Berhasil juga. Nah, tapi saya ditegur Prof. Samsu.
Jadi waktu profesor ini sekian tahun kemudian, mungkin ya sekian tahun kemudian tuh ketemu sama Prof. Samsu, cerita, habis itu Prof. Samsu ketemu saya. Itu kamu sambung dulu ya. Oh iya Prof, saya bangga itu. Bocor toh? Enggak itu Prof. Nah, saya baru sadar bahwa saya itu disindir Prof. Samsu. Harusnya kamu enggak sambung. Jadi kalau kamu enggak bocor itu adalah suatu, ya itu excellent surgery yang ya sebetulnya kamu ada faktor luck juga lah. Saya baru nyadari akhir-akhir itu bahwa itu. Jadi itu jangan ditiru yang seperti itu. Sudah saja jangan ditiru itu. Jadi mengambil risiko. Nah, kalau sekarang ada stapler mungkin beda lagi. Gitu. Ya itu saran saya. Jadi kesimpulannya akhir ini saya minta Dr. Jovan bikin itu ya. Kemudian ada capailah kemampuan reseksi anastomosis sampai tahap di mana Anda itu merasa aman untuk melakukan reseksi anastomosis. Jangan takut reseksi anastomosis. Ya. Jangan takut, tapi atas indikasi yang benar ya. Jadi kalau awal-awal oke lah ada stoma, tapi jangan. Prof. Mardianto kan sampai mengeluh ini gimana tuh sekarang di sini kok kabeh pasien kok di stoma, di Hartman gitu. Waktu itu kan sampai dia sempat bicara seperti itu. Anda diskusilah sama teman-teman yang supaya itu. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktunya sudah habis. Mungkin nanti Sabtu itu saya pakai untuk seperti ini. Nanti waktunya akan saya sesuaikan kalau bisa Sabtu sore nanti. Supaya saya menyesuaikan waktu operasi juga. Ya begitu Dr. Jovan, nanti saya kirimkan makalah saya. Kemudian nanti saya kirimkan kira-kira Google Form-nya apa saja yang mau ditanyakan. Ya. Baik Dok, terima kasih Dok. Ya, baik terima kasih. Nanti ketemu lagi ya. Terima kasih, Ya. Dok. Terima kasih, Dokter. Ya, oke. Yuk keluar yuk.